Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel YouTube Sensei Muda bersama saya Pak Arde. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2 kelas 5 ya, udara bersih bagi kesehatan, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kalau kalian sudah menonton, berarti yang ini adalah lanjutan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, biasakan berdoa dulu. Kemudian siapkan alat tulis kalian nanti untuk mengerjakan soal-soal. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gangguan pernapasan pada manusia. Penyakit pernapasan pada manusia. Kemudian cara menjaga organ pernapasan. Nah, karena kemarin kita sudah bahas apa itu pernapasan, sekarang kita bahas yaitu tentang penyakitnya apa, gangguan apa, cara menjaga agar organ pernapasan itu sehat itu bagaimana. Nanti kita bahas di sini. Oke, langsung kita lanjut ya anak-anak. Gangguan pernapasan pada manusia. Nah, gangguan pernapasan anak-anak itu disebabkan beberapa faktor, oleh beberapa faktor. Di sini saya tulis, nanti di buku tema bisa kamu lihat ya. Faktor penyakit, faktor lingkungan, dan faktor fisik. Faktor penyakit itu seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Kemudian faktor lingkungan itu ada lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Nah, ini ya. Dan yang terakhir faktor fisik yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Mungkin sejak bayi dilahirkan itu mengalami gangguan pernapasan. Nah, itu namanya faktor fisik ya. Nah, ini tadi penyebab gangguan pernapasan berdasarkan faktor ya, yaitu faktor penyakit, faktor lingkungan, dan faktor fisik. Untuk lebih jelasnya kita bahas masing-masing ya ini. Penyakit pada organ pernapasan. Nah, yang pertama ada asma. Ya, asma itu ada asma berat dan asma ringan. Nanti kan bisa cari tahu ya di Google, ketik saja asma berat, asma ringan nanti muncul. Di sini tidak Bapak jelaskan. Bapak hanya menjelaskan apa itu asma ya. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Itu asma ya. Nah, bisa kita obati dengan cara apa? Dilakukan dengan pemberian inhaler. Tahu ya inhaler yang dihirup itu loh. Di iklan-iklan televisi kan banyak ya inhaler. Nah, itu bisa kita hirup. Nah, ini tadi tentang asma. Mungkin kalau ada teman kalian yang punya penyakit asma, ini penjelasannya dan cara pengobatannya bagaimana, nanti kalian bisa tahu. Yang kedua, influenza. Nah, influenza itu gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Gejalanya apa? Sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Kalau kalian flu ya, flu itu kan kepala terasa sakit, kemudian demam, naik turun, hidung tersumbat ya. Nah, itu kan gejala flu ya, influenza itu ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Dengan minum obat sesuai resep dokter ya. Dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, banyak minum air putih itu juga bisa sebagai pengobatan. Nah, ini tadi tentang influenza. Kita lanjutkan, yaitu emfisema. Penyakit progresif jangka panjang yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh asap rokok. Nah, ternyata asap rokok juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan atau penyakit pada organ pernapasan. Gejalanya apa? Napas pendek,
bibir dan kuku berwarna biru atau keabu-abuan. Mentalnya sedikit terganggu, ya mungkin ada mentalnya yang terganggu. Ini gejala penyakit emfisema. Pengobatannya bagaimana? Dengan minum obat sesuai resep dokter, terapi, atau bisa juga dilakukan pembedahan. Nah, ini cukup berbahaya ya ini karena gangguan asap rokok. Makanya kalau kalian melihat asap rokok, menghindar saja ya, tidak usah dihirup itu ya. Kita jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Kenapa kok mahal? Kalau kalian berobat kan mahal. Nah, makanya sehat itu mahal harganya. Nah, yang berikutnya adalah kanker paru-paru. Kondisi ketika sel ganas atau yang disebut kanker terbentuk di paru-paru. Nah, gejalanya apa? Batuk kronis. Nah, batuknya sudah parah, sudah mengeluarkan darah, ya, batuk berdarah, nyeri pada dada atau tulang, sesak napas. Nah, ini adalah gejala kanker. Pengobatannya itu dengan jalan operasi atau radioterapi atau yang paling kronis ya, sudah stadium akhir mungkin kemoterapi. Jadi pengobatannya tidak menggunakan obat, tapi hanya bisa dicegah menggunakan operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Nah, itu ya. Yang berikutnya ini saya tambahkan yaitu pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya apa? Batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan bisa dilakukan dengan cara minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini tadi adalah jenis-jenis penyakit pada paru-paru. Kita lanjut, penyakit pada organ pernapasan. Nah, ini sedikit tambahan saja ya, yaitu emfisema, kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak nafas yang hebat. Penyebabnya apa? Polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Makanya rokok itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Makanya lebih baik tidak merokok, begitu ya. Tapi tidak dilarang. Kalau kalian sebagai siswa kan tidak boleh merokok, jadi jangan ditiru ya. Pengobatannya apa? Minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kemudian kanker paru-paru, pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Kemudian penyebabnya apa? Karena zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, ini rokok juga menyebabkan kanker paru-paru. Pengobatannya seperti tadi yang saya jelaskan, kemoterapi dan radioterapi. Terus yang terakhir, tuberkulosis atau TB, atau yang sering kita sebut TBC itu ya, tuberkulosis. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Jadi ketika di scan atau rongsen itu ya, nanti akan muncul bintik-bintik atau bintil-bintilnya banyak sekali. Itu adalah penyakit TB atau tuberkulosis. Nah, gejalanya apa? Napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini nama bakterinya. Pengobatannya bisa diobati dengan obat sesuai resep dokter. Tuberkulosis bisa sembuh asalkan rutin dengan obat dan penyembuhan. Jadi harus rutin dan benar-benar mau mengikuti anjuran dari dokter. Kita lanjut. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti ini ya, kita sangat perlu menjaga kesehatan, apalagi organ pernapasan. Caranya bagaimana? Dengan menjaga, yaitu menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Seperti kondisi pandemi sekarang ini ya, kita harus memakai masker dimanapun ya. Untuk menjaga agar kesehatan tubuh kita baik, terutama pada paru-paru.
menjaga kesehatan dan lingkungan, kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu juga penting. Jadi ketika di rumah kamu terasa kotor, itu juga mengganggu kesehatan pada organ pernapasan. Kalau kamu menghirup bau yang tidak enak, itu juga mengganggu organ pernapasan. Maka menjaga kesehatan itu dengan kebersihan lingkungan itu juga sangat penting. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar. Pohon adalah termasuk cara agar lingkungan bisa nampak sehat ya. Itu juga bisa digunakan sebagai cara untuk menjaga kesehatan pada organ pernapasan. Berikutnya adalah cara memelihara organ pernapasan. Contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan yaitu makan makanan yang sehat, kemudian tidur malam yang cukup, kemudian yang terakhir menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jadi makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang tidak sehat, Kemudian tidur malam yang cukup, jangan tidur terlalu malam. Kalau sudah waktunya tidur ya tidur, jangan begadang setiap malam, nanti bisa mengganggu kesehatan tubuh, apalagi organ pernapasan. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi lingkungan yang bersih itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi kesehatan pada organ pernapasan. Merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Nah, anak-anak, rokok itu banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Nah, padahal banyak orang yang merokok ya. Nah, ini penyakitnya sangat berbahaya, yaitu lumpuh otak. Kemudian beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema, mempercepat kematian sel-sel tubuh, mengganggu kesehatan janin bagi ibu yang hamil. Nah, ini tadi rokok. Makanya di iklan rokok kan kalian mendapatkan slogan rokok membunuhmu. Nah, padahal sudah diberi peringatan di dalam iklannya rokok itu, rokok membunuh. Kenapa kok membunuhmu? Ya karena ini penyebabnya, bisa menyebabkan penyakit yang Bapak jelaskan tadi. Makanya lebih baik tidak usah merokok untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Memang tidak secara langsung. Apakah kamu merokok 1 kali 2 kali langsung mendapatkan lumpuh otak, mendapatkan kanker paru-paru? Ya tidak. Tapi nanti jangka lama, ketika kamu mungkin nanti usia lanjut 50-an atau ke atas kamu akan mendapatkan penyakit seperti ini. Kenapa? Karena dulunya merokok. Dari kecil, mungkin dari muda sampai tua merokok. Nanti waktu tua, usia lanjut akan mendapatkan penyakit seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan terutama pada masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, asalkan kita menjaga kesehatan. Oke, anak-anak, ini tadi materi tentang pernapasan terutama adalah penyakit, gangguan, dan cara menjaga organ pernapasan. Seperti biasa, kalian jawab soal evaluasi pada akhir video ini. Tidak banyak hanya 3. Silahkan dijawab di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa diberi judulnya. Tema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam bagian kedua. Oke anak-anak, jika ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan di WA. Materi hari ini sudah selesai, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.